Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi Indonesia memang tergantung dari perkembangan masyarakat, masyarakatnya. Ya. Jadi pertama-tama masyarakat Indonesia adalah masyarakat bersuku-suku bangsa. Jadi mereka ketika melakukan integrasi bangsa, maka masing-masing suku bangsa mempunyai sikap saling menghargai antar mereka dan bukan sikap saling merendahkan. Juga tidak ada sikap kesombongan, merasa bahwa suku bangsa tertentu itu lebih tinggi derajatnya daripada suku bangsa yang lain. Jadi pada intinya setiap suku bangsa akan mempunyai kesempatan untuk berkedudukan lebih tinggi. Tetapi ketinggian itu tidak perlu dibangun dengan kesombongan dan juga dengan keangkuhan. Nah, kalau kita saling merendahkan diri, artinya kita tidak sombong, maka ada sikap keterbukaan. Artinya kita bisa menerima suku-suku lain di sisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada prinsipnya orang tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh, tetapi yang penting adalah kerendahan hatinya, rendah hati. Jadi rendah hati itu lebih utama daripada kesombongan. Karena kesombongan seringkali bisa menyebabkan kehancuran bagi suatu masyarakat. Nah, kemudian sebagai masyarakat tentu saja kita selalu mengalami perkembangan atau perubahan. Ya. Jadi masyarakat selalu berubah karena ini biasanya juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini masyarakat bisa berubah antara masyarakat lokal menjadi masyarakat yang modern. Nah, tentu saja kemodernan kita ini memang dimodali oleh rasa tradisional itu, karena bagaimanapun juga masyarakat tradisional bisa memiliki kesempatan untuk menjadi masyarakat modern. Nah, tentu saja keterbukaan itu akan terjadi apabila masyarakat hidup dalam kesejahteraan sosial dan juga upaya-upaya untuk selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini secara konstitusi memang harus, ya, seluruh bangsa ini harus mencoba tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kita berusaha agar tidak menjadi masyarakat yang miskin, dan juga kita akan menjadi bangsa yang sehat secara ekonomi, secara fisik, tapi juga sehat dalam bentuk pemikiran. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia mengalami proses pembodohan yang terus-menerus. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah kemandegan. Jadi yang namanya kemajuan atau perubahan itu memang dilandasi oleh pencerdasan masyarakat, oleh para pemimpinnya. Nah, sehingga mereka mempunyai wawasan yang luas, kemudian juga
tidak mudah marah ketika dikritik dan tidak merasa tersinggung kalau misalnya orang lain melakukan, ya, jadi menyatakan pendapat-pendapatnya yang sebenarnya pendapat-pendapat itu merupakan upaya untuk membangun kebersamaan kita, nah sehingga kemudian tercapai dengan kemajuan. Jadi perubahan masyarakat lokal menjadi masyarakat modern itu bisa terjadi apabila di dalam masyarakat memang ada upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kalau sudah cerdas, maka dia akan berusaha keras untuk tidak menjadi masyarakat yang miskin, ya, karena kemiskinan itu ternyata akan menimbulkan efek yang negatif, terutama orang miskin bisa menjadi kufur, menjadi bangsa yang tidak mempunyai perasaan bersyukur dan juga perasaan untuk berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan juga kepada sesama bangsa. Jadi amanat konstitusi ini yang tadi berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kebodohan ditanggulangi, dan juga kesejahteraan sosial bisa dicapai, maka itulah yang sebenarnya harus terjadi di kalangan bangsa Indonesia. Nah, ketika bangsa Indonesia sehat lahir dan batin, maka yang terjadi adalah penulisan historiografi Indonesia itu akan sehat pula. Jadi kesehatan lahir dan batin itu memang ditopang oleh adanya kondisi di mana masyarakat itu cerdas, tidak bodoh, tidak miskin, ya, dan yang jelas terbuka sikapnya itu. Jadi di sini tidak ada sikap merasa dirinya yang paling benar, ya, tetapi sebenarnya ketika ada orang mengkritik diri kita, itu berarti orang itu mempunyai perhatian, orang itu mempunyai kecintaan terhadap kita, dan kemungkinan besar orang itu lebih tulus daripada orang-orang yang suka memuji-muji. Nah, orang-orang yang tulus itulah yang seharusnya kita sambut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disitulah kita akan menjadi bangsa yang berpikiran positif, positive thinking, dan kemudian menjadi bangsa yang maju, karena bagaimanapun juga manusia itu kalau melihat dirinya sendiri rasanya sudah sempurna betul, tetapi ketika dilihat orang lain ternyata kesempurnaan itu tidak ada. Nah, ketika kritik-kritik itu diberikan kepada kita, sesungguhnya mereka itu sangat mencintai kita sebagai saudara. Nah, oleh karena itu historiografi Indonesia yang menulis, ya, tentang identitas dan rasa solidaritas bangsa Indonesia yang sudah berintegrasi ini. Jadi berintegrasi itu kan berarti bisa menerima kenyataan segala kelebihan dan kekurangan saudara sebangsa, sehingga karena itulah kita menjadi bangsa yang terbuka, menjadi bangsa yang tidak picik wawasannya. Nah, oleh karena itulah maka dari situlah sebenarnya sejarah Indonesia atau historiografi Indonesia itu akan ditulis dalam bentuk yang sangat bijaksana. Karena itulah sejarah Indonesia ini yang merupakan perwujudan dari sikap, perilaku, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan
bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkemajuan itu tentu saja harus mempunyai sikap terbuka, mempunyai sikap yang cerdas, tidak bodoh, ya, hidup dalam kemakmuran, artinya kita tidak mengalami kemiskinan dan kita juga tidak melakukan pemiskinan terhadap saudara-saudara kita. Nah, seharusnya kita itu tidak boleh serakah, tidak boleh mencuri harta kekayaan negara, karena harta kekayaan negara pada intinya merupakan milik bersama agar kita menjadi bangsa yang kuat secara ekonomi, ya. Artinya kita tidak mengalami kemiskinan, tetapi kita juga cukup kuat, ya, itu dengan iman yang kuat, dengan ketakwaan terhadap Yang Maha Kuasa, maka kita mempunyai rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, sehingga kemudian hal itu akan tercermin, ya, dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang akan kita tulis sebagai sejarah Indonesia, yang di situ terdapat identitas bangsa dan juga solidaritas bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.